Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kalian juga begitu sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan hari ini. Selawat dan salam mudah-mudahan juga teraturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, sedikit saya singgung terkait dengan materi kemarin di bagian 2. Kita sudah membahas yaitu apa yang dinamakan husnudzon dan apa yang dinamakan mujahadah an-nafs atau an-nafsi. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan ukhuwah. Nah, ukhuwah itu apa? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi. Baik anak-anak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Yaitu pembahasan yang kemarin. Ini. Salah. Nah, yang kemarin ini belum. Tetap saya menggunakan buku panduan yang kalian miliki, ya. Ini sudah kemarin, ya. Nah, sekarang ini surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ini mengenai mengidentifikasi tajwidnya, ya. Ikhwatun fa aslihu itu bacaannya ikhfa karena dhamma tanwin bertemu dengan huruf fa ini. Dhamma itu ini ya Pak, yang ada kayak wow itu terus ada seretnya atasnya itu dong. Terus yang kedua ilhar safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf fa. Mim sukun itu namanya mim mati ini, ya. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Lakum turhamun. Oke, kita lewati yang ini. Artinya dari surat Al-Hujurat tadi itu, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari artinya, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu jika ada yang berselisih. Itu malah dikompor-kompor ya. Nah, awak dewi kan ngono. Plus warga plus 62. Nek turune panas, tukaran dikompor-kompor. Jangan. Kalau dari surat Al-Hujurat ini suruh mendamaikan. Asbabun nuzulnya dari surat Al-Hujurat ini. Asbabun nuzul itu Asbabun nuzul itu kenapa ayat ini turun? Ya, sejarahnya. Waduh, nanti ngomong sejarahnya itu aneh. Ya, sejarahnya dari
surat Al-Hujurat ini. Nah ini, Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Muhammad menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui, ia berkata, menemui siapa? Abdullah bin Ubay. Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini yang mengikuti Kanjeng Nabi. Ya, di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah, dan ia menjelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma tangan, jotos-jotosan lah, dan sandalan pisan rek. Ya, yen niku. Wis ono tawuran ya, tawuran. Salah paham sebenarnya. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Al-Hujurat 10 yang artinya jika dua kelompok dari kaum muslim berperang maka damaikanlah keduanya. Bukhari Muslim. Intinya pada saat itu anjing Nabi itu kan menunggang kuda keledai, ya, ingin menemui Abdullah bin Ubay. Dari kelompok Abdullah ini, konco-konco nih, ini ada salah satu konco ini nyeletuk. Keledai jarane anjing Nabi mampu. Nah digitukan. Nah dari kaum Ansor ada apa yang ikut kanjeng Nabi tidak terima. Ya, dia berkata, demi Allah, keledai ini lebih mulia sebenarnya ya, lebih bagus daripada kamu. Wah, gara-gara itu wes kamu ya tukaran gegeran balang-balangan gelut di sintinya. Nah, lek ono wong seperti itu didamaikan. Ya, jangan sampai dikompor-kompor. Nah, saiki ndak aku sih eling SD biyen ngono. Kowe koncone tukaran gelut, ayo 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 ditepuki malah. Ya, saiki sih ono. Jadi ya koyo arek SD lek sampai ngono. TK lah. Nah, itu ya. Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama muslim mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan bersaudara di antara sesama. Sementara persaudaraan dibagi menjadi 3, ya. Semakin banyak persamaan, maka kita akan semakin banyak saudara. Persaudaraan itu dibagi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan, sama-sama muslim. Ini adalah dinamakan saudara Islamiyah. Ya, aku biawakmu, meskipun gak kenal sama sekali, ini tetap namanya saudara muslim, sama penganut Islam, keyakinannya sama. Yang kedua, ukhuwah watonia, yaitu persaudaraan karena sesama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Watonia ini berkaitan dengan baldatun. Baldatun itu adalah negara, yaitu bangsa sesama warga Indonesia. Ini ya, nggak melihat dia itu dari suku mana, tidak melihat itu agamanya apa, ya, sing penting podo-podo merah putih. Saya Indonesia, kamu Indonesia. Meskipun koncomu itu rambutnya keriting, awakmu lurus, ya, tidak membedakan seperti itu. Sampai Sabang, sampai Merauke, semuanya Indonesia. NKRI harga mati. Ini adalah persaudaraan sebangsa. Ukhuwah
watoniyah. Kalau di Islam, ya khususnya orang-orang NU itu wajib hukumnya cinta tanah air itu. Kata dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air hukumnya sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna, di podo-podo menungsoni. Meskipun kita punya tetangga non-muslim, itu saudara dalam hal apa? Insaniyah, basyariah, atau watonia, tidak membedakan itu agama. Jika tetangga kita, teman kita, meskipun tidak seagama, seiman dengan kita, jika dia sakit, mari kita jenguk dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Tadi tidak ada perbedaan. Ketika persaudaraan tersebut harus dilaksanakan secara bersama dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan 3 ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat. Jadi menerapkan 3 ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah atau insaniyah, itu harus bersama-sama, tidak boleh satu-satu karena itu berkaitan. Oke, kita lewati. Adanya persaudaraan ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan harmonis. Harmonis itu selaras, bahagia, senang. Ya, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan untuk memperkokoh persaudaraan ukhuwah. Maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf. Saling mengenal antara umat Islam bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan pertama saya, di situ kan ada judul ta'aruf guru agama. Nah, itu adalah perkenalan. Ya, perkenalan. Kalian juga pada masa MOS itu perkenalan juga toh. Nah, ini dalam bentuk ini untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat persaudaraan. Ya, sing nggak kenal awane iso tadi kan kenal. Dari SMP ini ketemu SMP ini tadi koncoan, dijadikan satu dalam kelas, ya, itu biar rukun, biar menjadi saudara. Yang kedua, tahafum. Dengan saling mengalah antara satu umat Islam maka akan timbul sikap berusaha untuk tahafum, saling mengenal. Nah, ta'awun, saling memahami, sudah terjalin maka akan timbul sikap saling mendoakan, saling menolong. Ya wis tak tungakno dan lain sebagainya. Kita setelah umat Islam, kalau setelah sholat mesti akan mendoakan umat Islam yang lain. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu ya, itu. Yang keempat, takaful. Jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka timbul sikap senasib dan penanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah, ya, terhadap sahabat-sahabat Muhajirin Mekah. Nah, nanti ini ada ceritanya ini, Rek. Kaum Ansor, sahabat Ansor dan Muhajirin ini ada ceritanya. Nanti saya ceritakan di pertemuan mana ya? Yang berkaitan, saya ceritakan nih, ya. Jadi kaum muhajirin, sahabat muhajirin ini adalah umat Islam yang ikut pindah dari Mekah ke kota Madinah, hijrah. Nah, kaum Ansor ini adalah kaum penduduk asli kota Madinah. Dulu bukan namanya Madinah namanya, tapi Yasrib. Setelah Kanjeng Nabi berada di sana, ya, berada di Yasrib, namanya diganti menjadi Madinah. Nah, ini kan nggak saling kenal, pendatang sama penduduk asli. Nah, di situ Kanjeng Nabi berperan bagaimana mereka golongan dua ini
dijadikan. Nah, mohon maaf tadi keputusnya. Itu ya, yang berkaitan dengan yang dinamakan kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang dari dari Mekah ke Madinah dinamakan sahabat muhajirin. Sedangkan penduduk asli kota Madinah dinamakan kaum Ansor. Paham nggih? Nanti itu akan berkaitan dengan bab selanjutnya. Nah, langsung saja ini hikmah dari persaudaraan. Yang pertama menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Ini lakukan di kelas kalian. Ya, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Jika teman kalian kesulitan, dibantu, dibantu. Ya, tolong menolong yang benar ya, tolong menolongnya, bukan tolong menolong hal-hal yang tidak benar. Ya. Terus menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, saling menghargai dan menghormati. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antara sesama, tidak gampang zolim kepada sesama teman. Ya, terjadinya solidaritas solid kuat di antara sesama muslim. Ya, kayak sampean kompak, kayak kelas sampean kompak, insya Allah jadi kelas yang the best. Saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling mengisi, saling melengkapi. Sip. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Ya, terbentuknya kerukunan rukun. Mana ini kelas sama. Sip. Menerapkan perilaku ukhuwah untuk meraih bahagia, menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, jika kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita hargai sudah. Ya, ya, toleransi. Ya, saling membantu apabila ada seorang muslim dengan mendapatkan kesulitan hidup. Ya, sama muslim. Jika ada teman yang jadi saat ada teman yang lagi kesulitan, kita bantu sebisa mungkin. Ya, mencintai sesama muslim hanya karena Allah, ya bukan karena siapa-siapa. Ya, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya sendiri. Nah, itu ya yang bisa saya jelaskan yang berkaitan dengan bab 1, meraih kedamaian dengan husnudzon, terus mujahadah nafsi, dan yang terakhir ukhuwah. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat, bisa ditangkap oleh kalian. Intinya 3 tadi itu perbuatan itu ya termasuk sikap baik. Nah, maka dari itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita lakukan. Ya, sekian ya. Jika ada pertanyaan atau apa sesuatu, silakan jangan sungkan-sungkan japri bangga. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mari kita baca hamdalah bersama-sama sebagai akhir pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.